ini? Baik kan? Baik dong. Kakak Eci gimana kabarnya, baik kan? Baik pastinya. Kakak Mawar Baik juga dong. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah hari Minggu hari ini, mari kita menyanyikan Dari Terbit Matahari. Adik-adik berdiri dan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jagat, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jagat, nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jagat, nama Tuhan dipuji. Adik-adik sekali lagi ya, semangat. Terbit matahari sampai pada masuknya jagat, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jagat, nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jagat, nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah hari Minggu ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih karena kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah Minggu ini di rumah dengan bersama orang tua kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami agar kami bisa mengaplikasikannya firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan satu lagu lagi, Jalan Serta Yesus. Kali ini lebih semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
Adik-adik, sebelum memasuki firman, mari kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Sebelum itu, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Shalom anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Lisa percaya kalian ada dalam keadaan sehat ya, penuh sukacita dan damai sejahtera bersama dengan keluarga. Nah, di hari Minggu ini kita masih melanjutkan cerita firman Tuhan. Minggu lalu kita mendengarkan cerita Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani ya. Nah, hari ini cerita Alkitabnya tentang pengadilan Tuhan Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Nah, anak-anakku sekalian, siapa yang pernah lihat suatu kegiatan di pengadilan? Mungkin lihat di televisi ya.
Nah, pengadilan itu diadili atau disidang untuk nanti dijatuhkan hukuman. Berapa lama gitu hukumannya ya, sesuai dengan kesalahan atau kejahatan yang dilakukan. Itu pengadilan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini itu juga tentang pengadilan. Tetapi yang diadili di sini adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus dibawa ke Pontius Pilatus untuk diadili, ya, untuk diadili. Tetapi apakah Tuhan Yesus melakukan kesalahan? Apakah Tuhan Yesus melakukan kejahatan seperti yang disebutkan atau dituntut oleh orang-orang banyak? Kita baca Alkitabnya ya. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari Minggu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami anak-anak-Mu datang untuk beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus untuk memimpin kami, memimpin ketika kami membaca Alkitab, supaya kami mengerti bacaan Alkitab yang kami baca, dan juga nanti cerita firman Tuhan yang kami dengarkan kami pun mengerti. Dan dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus juga kami dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita buka Alkitabnya sekarang dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 13 sampai 25. Yo, buka ya Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Injil Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Judulnya, Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka senang dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Nah, anak-anakku, karena Herodes tidak mendapatkan kesalahan pada diri Yesus, maka Yesus dikembalikan ke Pontius Pilatus.
Tuhan Yesus kembali diperiksa dan diajukan bermacam-macam pertanyaan oleh Pontius Pilatus. Namun Pontius Pilatus tetap tidak menemukan kesalahan ataupun kejahatan seperti yang dituduhkan orang banyak kepada Tuhan Yesus. Maka keluarlah Pontius Pilatus menemui orang-orang banyak itu dan berkata, "Kamu lihat sendiri, aku sudah memeriksanya, dan aku tidak menemukan kesalahan seperti yang kamu tuduhkan kepadanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahannya." Tetapi imam-imam kepala ahli Taurat dan orang-orang banyak itu justru berteriak-teriak, "Enyahkan dia, lepaskan Barabas! Enyahkan dia, lepaskan Barabas!" Anak-anakku, memang ada tradisi bahwa setiap perayaan Paskah, maka ada satu orang penjahat yang bisa dibebaskan. Nah, inilah yang dipakai oleh orang-orang banyak itu untuk membebaskan Barabas, penjahat yang sudah terkenal jahat, suka membunuh, suka membuat keributan-keributan. Mereka lebih memilih Barabas untuk dibebaskan daripada Tuhan Yesus yang dibebaskan. Pontius Pilatus semakin bingung. Dia semakin kesal juga karena sudah jelas Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Tetapi orang-orang banyak lebih menuntut Tuhan Yesus untuk dihukum dan Barabas yang dibebaskan. Pontius Pilatus sangat ingin membebaskan Tuhan Yesus karena memang Tuhan Yesus tidak bersalah. Karena itu dia kembali menemui orang-orang banyak itu dan berkata, "Ini untuk yang ketiga kalinya. Aku tidak menemukan kesalahan atau kejahatan pada dirinya. Jadi aku hanya akan menghajarnya dan melepaskannya." Rencana Pontius Pilatus yang hanya akan menghajar atau memukul Tuhan Yesus kemudian membebaskannya, ini pun sebenarnya merupakan hak dari Pontius Pilatus. Dia bisa melakukan hal itu untuk orang-orang yang memang tidak kedapatan bersalah. Namun orang-orang banyak itu justru semakin berteriak-teriak, semakin berteriak-teriak lagi. "Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Karena desakan orang-orang banyak itu dan teriakan-teriakan mereka untuk menghukum Tuhan Yesus, maka Pontius Pilatus pun menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak itu untuk mereka hukum. Jadi anak-anakku, Tuhan Yesus itu tidak melakukan kesalahan. Tuhan Yesus itu tidak melakukan kejahatan. Tuhan Yesus tetap diadili. Tuhan Yesus tetap dijatuhi hukuman mati. Semua itu Tuhan Yesus alami karena Tuhan Yesus tahu dia harus menjalani itu untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Tuhan Yesus mengalami penyiksaan, Tuhan Yesus mengalami hujatan-hujatan, Tuhan Yesus bahkan mengalami mati di kayu salib. Itu semua dijalani karena kasih-Nya kepada kita, karena kasih-Nya untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Nah, anak-anakku, teladan apa yang bisa kita ambil dari cerita firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah tetap percaya bahwa karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi karena kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, teladan apa yang kita dapatkan? Yaitu Tuhan Yesus mau mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Kita juga harus seperti itu, memiliki sikap pengampunan. Ya, kalau ada yang menyakiti kita, ada yang membuat hati kita sedih, ada yang membenci kita, ada yang menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang kita, nggak usah marah sama orang-orang itu. Ampuni mereka, doakan mereka yang melakukan kesalahan kepada kita, yang melakukan kejahatan kepada kita. Susah, pasti susah lakukan itu.
Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk memiliki sikap pengampunan dan tetap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari anak-anakku kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena di dalam Tuhan Yesus kami sudah menerima keselamatan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Ajarlah kami anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk juga hidup saling mengampuni. Untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolonglah agar kami semua dilindungi dari sakit penyakit, agar kami semua dapat merasakan kasih, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi firmannya? Pasti kalian semua udah dengar firman Tuhan dong. Nah, jangan lupa ya, firman Tuhannya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan persembahan, adik-adik jangan lupa kasih persembahannya ke mama papa supaya nanti mama papa bisa bawa ke gereja dan diberikan ke gereja. Untuk lagu persembahan, mari kita menyanyikan Aku Bawa dan Aku Berikan. Aku bawa dan berikan persembahan pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahan pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahan pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan kami, ya Tuhan. Berkati persembahan kami agar berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, ya Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang memberikan persembahan ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk lagu penutupan, mari kita nyanyikan Happy Ya Ya Ya. Adik-adik yang semangat ya. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati sekolah minggu kami, berkati kami ya Tuhan, agar kami semua menjadi anak yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas guru-guru sekolah minggu yang telah Kau berikan untuk membimbing kami ya Tuhan. Sekarang ibadah kami telah selesai, berkati kami ya Tuhan, agar dalam melanjutkan kegiatan kami dapat diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Adik-adik, sekarang ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.